Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sidik Panji Pangestu selaku Ketua Umum HMI Komisariat PIPSUP. Berbicara masa pandemi, sedikit banyak sudah terlihat titik terang bagaimana kondisi masyarakat Indonesia akan dibawa. Pemerintah saat ini telah mengeluarkan kebijakan new normal atau kebijakan kehidupan baru gitu, di mana dalam kehidupan baru itu akan banyak sendi kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, juga pendidikan yang akan mulai kembali, namun dengan protokol-protokol yang berbeda seperti itu. Nah, pada kesempatan hari ini saya dan para pemateri akan sedikit membahas terkait bidang pendidikan. Jadi bagaimana bidang pendidikan menyambut era new normal itu, karena berbicara era new normal tentunya harus ada protokol-protokol, harus ada formulasi-formulasi baru yang mana pendidikan tetap berjalan namun kita juga dapat aman dari cengkraman virus COVID-19 itu. Nah, dalam video ini sudah ada 3 narasumber yang akan memaparkan. Yang pertama ada Ibu Hetifah selaku Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, lalu ada Profesor Solahuddin selaku Rektor terpilih Universitas Pendidikan Indonesia, dan yang terakhir ada Profesor Cecep Darmawan selaku Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia yang juga merupakan pengamat bidang pendidikan. Nah, oleh karena itu silahkan disimak videonya. Semoga apa yang ada di dalam video tersebut mampu kita cerna, mampu dijadikan satu bahasan, satu formulasi untuk mensukseskan pendidikan Indonesia di era new normal. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hetifah, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, ingin berbagi pemikiran tentang kondisi pendidikan kita di era new normal nanti. Tentu saja tidak akan bisa sama persis dengan kondisi pendidikan sebelumnya dan perlu adaptasi. Bukan saja anak-anak sekolah yang harus berubah, tapi juga guru dan kita sebagai orang tua. Nah, tugas pemerintahlah untuk memfasilitasi agar semua perubahan ini berjalan secara sistematis dan juga mudah. Pertama, dari sisi sarana prasarana. Kami berharap setiap sekolah akan menyediakan minimal tempat cuci tangan dan disediakan sabun, desinfektan, dan juga ruang kelas harus bisa menampung anak yang jumlahnya tidak sebanyak sekarang. Mungkin harus ada sistem yang berubah. Nah, supaya jaga jarak tetap bisa dilakukan. Di samping masalah yang terkait dengan sarana prasarana, tentu saja peran guru juga akan berubah. Bukan saja sebagai pendidik, tapi menggantikan orang tua dalam arti sebenarnya. Komunikasi dengan orang tua harus dilakukan lebih intensif. Bukan saja tentang kegiatan belajar mengajar, tapi juga bagaimana kondisi dan well-being anak, kesehatannya, kondisi psikologisnya. Dan sebagai orang tua, saat inilah kita betul-betul menyadari betapa sulitnya menjadi tenaga pendidik di sekolah, karena kita harus melakukannya juga di rumah. Nah, orang tua pun tentunya harus bisa membekali dirinya dengan pengetahuan sebagai pendidik di rumah, yaitu pengetahuan tentang parenting atau pendidikan keorangtuaan. Nah, juga kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kita berharap bisa belajar dari pengalaman negara-negara lain yang sudah terlebih dahulu menjalankan proses pendidikan di era new normal pasca pandemi COVID. Mudah-mudahan yang bagus bisa kita adopsi, atau bahkan bisa jadi kita menjadi pencipta inovasi baru yang bisa diterapkan juga di daerah ataupun di negara lain. Selamat bertugas dan tetap semangat kepada seluruh pendidik di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, izinkan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa pikiran tentang bagaimana pandemi COVID-19 ini dan efeknya terhadap sistem pendidikan kita. Kita tahu bahwa
COVID-19 ini merupakan satu pandemi yang sudah merajalela di mana-mana, sehingga ini bukan lagi merupakan satu persoalan suatu bangsa, tapi ini sudah merupakan persoalan semua bangsa di dunia. COVID-19 telah memberikan satu pengaruh yang luar biasa terhadap kehidupan. Jadi ini sudah merupakan satu permasalahan hidup yang luar biasa bagi semua bangsa. Ini bisa dianggap sebagai satu life shock ya, sebagai satu kejutan kehidupan yang memang tidak pernah terantisipasi sebelumnya. Dengan pandemi ini maka seluruh manusia di dunia mengalami mungkin ketakutan gitu ya. Semua kita lah takut, kemana-mana kita takut. Kadang-kadang bersentuhan saja dengan seseorang takut sekarang karena takut tertempel dengan corona itu ya. Kemudian juga mungkin banyak pihak, banyak orang gitu ya mengalami tekanan, mengalami ketidakpastian, mengalami kejenuhan, mengalami kekalutan ya, sehingga berbagai persoalan mungkin ini dialami oleh banyak manusia di dunia ya ini. Dan tentu saja ini menimbulkan satu permasalahan hidup yang luar biasa. Nah, itu barangkali permasalahan kehidupan secara umum ya, secara psikologis yang dialami oleh manusia pada umumnya. Nah, bagaimana sekarang kaitannya dengan masalah pendidikan? Nah, ini siap tidak siap, suka tidak suka, memang pandemi COVID ini sudah memaksa ya kegiatan pendidikan menjadi tidak lagi diselenggarakan di sekolah. Karena bahaya yang luar biasa, maka sekarang dipaksa kita oleh keadaan, ya ini di seluruh negara barangkali, bahwa berbagai negara menerapkan kebijakan lockdown, sehingga semua kita harus stay at home ya. Stay at home, makin lama kita makin tidak berdisiplin, kita makin lama kita stay at home. Tapi mungkin makin disiplin kita, insya Allah makin cepat. Artinya stay at home-nya tidak harus terlalu lama. Nah, karena kita kebijakan stay at home, maka tidak ada lagi kegiatan pembelajaran di kelas, tidak ada lagi kegiatan perkuliahan di kelas. Kemudian semua anak belajar menjadi di rumah ya, work and learn from home gitu ya. Kemudian anak juga belajar bersama orang tua dan saudara-saudaranya. Tentu ini dengan kesiapan seadanya. Jadi siap tidak siap, semua orang tua memang dipaksa sekarang untuk mendampingi proses pembelajaran anaknya. Nah, ini tentu kondisinya sangat bervariasi. Mungkin ada sebagian yang relatif siap, tapi barangkali kebanyakannya mungkin tidak siap ya. Jadi pokoknya, tapi ada hikmahnya. Mungkin hikmahnya apa? Orang tua yang selama ini hanya mengandalkan kepada sekolah untuk mendidik anaknya. Nah, sekarang insya Allah itu dengan keadaan seperti ini jadi merasakan betul ya tentang betapa sulitnya memang mendidik atau membelajarkan anak itu. Nah, kemudian juga di sini guru dipaksa untuk memfasilitasi, memonitor gitu ya. Kemudian menilai kegiatan pembelajaran secara daring ya, karena tidak bisa berhadapan langsung ya, tidak bisa bertemu langsung, sehingga dengan kesiapannya masing-masing, dengan kemampuannya masing-masing, dengan keadaannya masing-masing, guru dipaksa sekarang untuk memfasilitasi, memonitor dan menilai kegiatan pembelajaran ini secara daring. Nah, ini adalah tantangan, persoalan yang gimana ya, artinya memang kita tidak pernah mempersiapkan diri secara matang sebelumnya, tetapi tiba-tiba kita dipaksa untuk menghadapi keadaan seperti ini. Nah, tentu pemerintah juga melakukan upaya-upaya dalam hal ini, termasuk diantaranya untuk menutupi permasalahan ini adalah dengan cara melakukan kegiatan pembelajaran melalui TV. Tapi tentu waktunya akan sangat singkat dan itu berlaku secara umum, sehingga juga ini menuntut satu kemampuan khusus juga bagi orang tua untuk bisa mendampingi anak-anaknya di rumah. Nah, itu persoalan atau kegiatan pendidikan yang memang dipaksa oleh keadaan seperti itu, karena memang tidak mungkin lagi sekarang untuk melakukan kegiatan secara langsung, secara offline di kelas. Nah, jadi siap tidak siap, memang COVID-19 ini sudah memaksa kita, sesungguhnya ya, sudah memaksa kita ini untuk melakukan inovasi pendidikan. Suka tidak suka, siap tidak siap, bagaimanapun keadaannya, kondisinya, dimanapun berada, semua kita dipaksa untuk melakukan inovasi pendidikan. Yaitu pertama, inovasi pembelajaran. Semua kita diminta untuk melakukan pembelajaran daring dengan segala variasinya. Mungkin yang punya aplikasi Zoom ya pakai Zoom, ada yang Google Classroom dan macam-macam, tapi juga ada yang hanya pakai WA. Tapi sedihnya juga ada juga yang WA pun tidak bisa, karena HP-nya sendiri tidak punya orang tua itu. Di samping tidak punya uang untuk beli pulsa, HP-nya pun tidak punya. Sehingga ini perlu ada trik-trik khusus, perlu ada kiat-kiat khusus yang dilakukan oleh guru dalam rangka membantu bagaimana supaya anak itu dalam kondisi apapun tetap bisa melakukan kegiatan pembelajaran.
Nah, yang kedua adalah pemanfaatan IT ya secara maksimal. Jadi yang tadinya mungkin tidak pernah familiar dengan ini, sekarang dipaksa untuk menggunakan apa yang dimiliki oleh kita di tempat masing-masing. Nah, kemudian juga optimalisasi peran orang tua dalam pendidikan. Ini dipaksa kita sekarang ini. Jadi bagaimana orang tua sekarang dipaksa untuk betul-betul membantu, mendampingi ya bagaimana anaknya belajar. Nah, hal yang positif lainnya juga adalah kolaborasi guru dan orang tua. Nah, ini guru dan orang tua juga sekarang dipaksa untuk secara bersama-sama ya membimbing para anak-anak kita dalam melakukan pembelajaran. Walaupun itu guru sifatnya dari jauh ya secara daring itu. Kemudian juga hal yang mungkin dilakukan juga ini oleh banyak para guru adalah bagaimana guru memfasilitasi dalam arti mengimprove orang tua, dalam arti memberdayakan orang tua dalam rangka melakukan pendampingan terhadap anak. Jadi sadar tidak sadar mungkin sebagian guru atau banyak guru sekarang sudah melakukan yang namanya parenting education. Nah, ini juga yang oleh kita banyak dilupakan. Tidak ada program yang secara khusus menyiapkan seseorang untuk menjadi orang tua. Kalaupun ada satu sesi di KUA mungkin itu sifatnya hanya singkat dan itu hanya memberikan nasihat-nasihat yang sifatnya mungkin amat pokok gitu ya. Tapi dalam arti bagaimana mempersiapkan seseorang untuk menjadi orang tua itu kelihatannya kita belum aware dengan itu. Nah, ini juga yang mungkin yang harus jadi perhatian kita ke depan tentang bagaimana parenting education ini, karena tentang betapa pentingnya orang tua itu dalam melakukan pendampingan kepada atau bimbingan kepada anak-anak mereka. Nah, kemudian juga sekarang juga kita dipaksa untuk melakukan pembelajaran melalui TV. Terlepas dari apakah itu efektif atau tidak efektif, tapi yang pasti ini kan ada sesuatu yang bisa dilakukan secara masif oleh pemerintah terhadap seluruh warga anak-anak yang sedang belajar di seluruh Indonesia. Nah, itulah sesuatu yang memang terkondisikan oleh COVID-19 ini, dan mudah-mudahan ini menjadi satu lesson learn yang bagus ya bagi kita untuk nanti kita melanjutkan setelah pasca pandemi ini. Nah, sekarang apa yang menjadi persoalan pasca pandemi ini, atau orang banyak yang menyebutnya dengan pasca new normal atau kehidupan normal baru, yaitu satu kehidupan dengan tatanan baru yang diharapkan kita bisa betul-betul adaptif ya dengan berbagai tantangan, kondisi dan persoalan yang ada. Nah, ini ada beberapa PR yang harus kita siapkan dalam rangka memasuki kehidupan di era normal baru ini atau di era pasca pandemi ini. Nah, yang pertama, sampai hari ini kan masih belum bisa ditemukan vaksin yang namanya vaksin untuk menghadapi corona ini. Sehingga bagaimanapun kita harus betul-betul menyiapkan semua warga kita untuk bisa kuat ya menghadapi COVID-19 ini. Nah, oleh karena itu, pertama barangkali yang harus disiapkan adalah bagaimana imunitas ya dan tingkat kesehatan masyarakat itu betul-betul ditingkatkan, betul dibangun. Nah, ini semua kita harus aware dengan kesehatan kita dan semua kita harus menjaga imunitas tubuh kita. Dan ini salah satu cara untuk menghadapi COVID-19 ini. Nah, kemudian yang kedua, ini bagaimana supaya kita tetap punya harapan, punya semangat yang tinggi. Ini penting. Sebab kalau tidak punya harapan kita, kalau hopeless celaka lah. Kalau kita frustrasi celaka lah. Jadi kita semua harus punya harapan, harus punya komitmen yang tinggi ya untuk bela negara, dalam arti menghadapi perang melawan corona ini ya. Nah, kemudian juga hal lainnya adalah, ini yang penting juga, bagaimana kita semua itu bisa berdisiplin. Nah, ini kan kita mau tidak mau sekarang ya harus betul-betul memperhatikan protokol kesehatan. Ya, jadi apa yang dianjurkan oleh pemerintah, apa yang direkomendasikan oleh para ahli kesehatan. Nah, ini mohon betul-betul dipatuhi, betul-betul ditaati, betul-betul kita disiplin dengan aturan itu. Dan mudah-mudahan itu dengan disiplin itu tidak ada babak kedua dari corona ini. Ya, mudah-mudahan. Soalnya bahaya banget kalau nanti ada babak kedua seperti yang terjadi di Korea. Apalagi kalau kondisi kesiapan kita tidak sama seperti di Korea itu, ini bisa berulang nanti permasalahan. Jadi mohon semua kita itu adalah berdisiplin, ya, taat kepada apa yang direkomendasikan oleh pemerintah, khususnya yang direkomendasikan oleh para ahli kesehatan. Nah, kemudian juga hal lainnya yang harus kita bangun adalah bagaimana kita bersatu, bagaimana kita bersinergi, bagaimana kita bergotong royong bersama-sama ya melawan corona ini. Barangkali tidak pada tempatnya lah kita saling menyalahkan satu sama lain, tapi bagaimana sekarang kita semua bisa berperan sesuai dengan posisi dan kesempatan kita masing-masing. Dan yang terakhir,
tentu saja ini perlu ada kreativitas, perlu ada inovasi, perlu ada pengembangan, ya, sehingga kita bisa melahirkan cara-cara pendidikan, bisa melahirkan cara-cara pembelajaran yang lebih inovatif, yang lebih adaptif dengan tuntutan. Nah, oleh karena itu barangkali inovasi yang selama ini sudah kita kreasi, sudah kita awali, sudah kita inisiasi, nah ini mohon dikembangkan dan diperkuat lagi, ya, sehingga yang namanya mungkin blended learning ke depan itu harus lebih dikembangkan lagi. Nah, demikian barangkali apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan masalah COVID-19 dan impact-nya terhadap penyelenggaraan pendidikan di negara kita. Demikian, mohon maaf kalau ada kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan dengan pendidikan masa pandemik, beberapa catatan yang bisa kami berikan adalah pertama, walaupun masa pandemik ini belum tentu sampai kapan berakhir, namun hak-hak publik, hak warga negara dalam memperoleh pendidikan merupakan hak asasi yang konstitusional. Oleh karenanya, upaya-upaya yang dilakukan pemerintah sesungguhnya sudah bagus, tinggal memperkuat bagaimana metodologi-metodologi dan jejaring atau infrastruktur pendidikan agar proses pembelajaran itu bisa diakses ya oleh sekian banyak atau seluruh siswa. Yang kedua, tentu karena ini masa pandemik, ya berpikirnya tidak seideal apa yang ada di dalam kondisi normal. Ya, saya atau kami berharap bahwa pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini yang memperkuat tadi selain infrastruktur, bagaimana juga pemberdayaan para pendidik atau guru di daerah-daerah, dan kemudian dari itu ya membuat sebuah model ya dalam waktu-waktu tertentu di dalam proses pembelajaran, misalnya siswa tidak hanya diajar oleh guru tapi juga bisa dibimbing oleh para orang tuanya. Nah, peran orang tua juga penting ya, dalam kerangka menyatukan komunikasi instruksional antara guru dengan siswa, dan orang tua menjadi menyatu di situ. Selebihnya adalah kurikulum-kurikulum yang selama ini diberikan kepada siswa harus dievaluasi kembali, disesuaikan dengan kondisi pandemik. Artinya penyampaian kurikulum itu harus juga berdasarkan kontekstualisasi di mana siswa berada dan juga dalam kondisi pandemik seperti ini. Selanjutnya mengenai penugasan dan evaluasi juga jangan terlalu memberatkan siswa, tapi juga evaluasi atau tugas yang terukur, terstruktur ya, dan itu ada interaksi antara guru, siswa dan orang tua tadi, sehingga walaupun ada tugas tetap siswa itu mengerjakan dalam keadaan happy, bergembira dan sehat.